Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu pembahasan yang penting dari pembahasan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Itu tentang masalah keutamaan salat tarawih atau qiyamul lail. Dan sebagian hukum akan disinggung insyaallah taala dari pembahasan itu. Baik. Hadis yang kita akan baca di malam hari ini adalah hadis dari riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari Muslim. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan atau siapa yang tegak berdiri di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, dia mengharap dari pahala Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ya. Hadis ini ada beberapa lafaz, ada yang lafaznya man shoma ramadhana, ada juga yang lafaz man qama lailatul qadri, siapa yang berpuasa Ramadan, sama juga karena iman dan karena mengharap. Nah, kemudian di lafaz yang lain man qama lailatul qadri, siapa yang menegakkan malam al-qadar, ya, karena keimanan dan karena mengharap pahala. Sama semuanya dikatakan oleh Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Tapi kita fokus di sini pada pembahasan man qama ramadhana. Ya. Pada lafaz man qama ramadhana, siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharap. Ya. Baik. Adapun masalah keutamaan puasa sudah kita bahas. Demikian pula keutamaan bulan Ramadan. Nah, pada malam ini kita akan singgung sedikit tentang keutamaan dan hukum seputar masalah salat tarawih. Ya. Yang tidak lama lagi kita akan menjumpainya. Ya. Dan perlu kita ketahui dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah itu. Ya. Salat tarawih dimaklumi seperti salat umumnya. Salat secara bahasa dia bermakna doa. Adapun secara istilah, salat itu artinya ya ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang dikatakan apa? Salat. Dan dimaklumi salat secara umum ada syarat-syaratnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada rukun-rukunnya, nah, ada sunnah-sunnahnya. Ini pembahasan yang luas dibahas di sifat salat Nabi. Ya. Seperti syarat-syarat salat misalnya, anggaplah sebelum dia salat kan dia perhatikan dari taharanya, ya, suci tempat pakaian dan badannya misalnya, dia menghadap ke arah kiblat, ya.
Nah, dia seorang muslim, ya, berakal, balik. Maka itu diantara syarat sahnya apa? Salat. Ya, masuk di rukun salat seperti dia membaca takbiratul ihram, nah, membaca surah Al-Fatihah, ya. Kemudian ada ruku, i'tidal, sujud, ya. Duduk antara dua sujud, sujud yang kedua lagi. Nah, dipaham ya? Dan seterusnya sampai dia membaca tahiyat akhir, ya. Salawat, bagi yang memandang ada salawat di situ dari rukun, dan dia salam. Ini dari sebagian dari rukun-rukun salat. Kemudian juga salat ada kewajiban-kewajiban yang perlu diketahui. Nah, seperti misalnya dia tadi ya, dari takbiratul ihram membaca Al-Fatihah sudah ya. Itu rukun ya. Nah, adapun kewajiban-kewajiban itu dia takbir atau dia baca surah setelah Al-Fatihah misalnya kan. Menurut satu pendapat di kalangan ulama. Ya. Mungkin pula doa-doa ruku atau takbir intikal perpindahan. Nah, doa atau zikir ketika ruku, sujud, dan i'tidal tadi sebelumnya, duduk antara dua sujud, ya. Nah, duduk tahiyat awal dan bacaan padanya, ya, tasyahudnya. Ini dari kewajiban-kewajiban salat. Nah, baik. Dan juga ada sunnah-sunnah salat. Ya. Ada sunnah-sunnah salat. Misalnya dia membaca doa iftitah misalnya kan di awal. Dia membaca amin. Ya. Tadi ada yang dilupa tadi ya, dari rukun salat yaitu tumakninah, dan dia tertib. Ya. Dari tambahan rukun salat setelah salam dia tumakninah, dan tumakninah pada setiap gerakan, dan dia ada tertib. Ya. Baik. Adapun sunnah-sunnah salat seperti dia membaca doa iftitah, membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menurut satu pendapat ya. Dan pula dia membaca amin. Nah. Ya, dan selainnya dari sunnah-sunnah dalam salat. Itu dilihat kelengkapannya di pembahasan sifat salat Nabi. Ya. Dan itu dibahas di salat wajib, salat sunnah, berlaku semuanya. Berlaku syarat, kewajiban atau rukun. Ya, ada kewajiban, ada sunnah-sunnah dalam salat. Yang dengannya seorang dikatakan dia telah menegakkan salat. Telah menegakkan salat. Baik. Dipaham ya? Dan salat tarawih dikatakan tarawih dari kata tarwiha. Dari kata tarwiha. Tarwiha itu artinya dia dari kata istirahat. Karena setiap dua rakaat itu ada istirahat sedikit, sejenak, baru dia bangkit lagi. Dan salat tarawih bukan penamaan yang baru ya. Dia sudah ada dari penggunaan para ulama terdahulu. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala itu punya buku yang berjudul Salatul Tarawih. Dan juga sebelumnya ada para ulama ya, yang mendahului beliau juga punya karangan-karangan seputar salat malam. Ya. Tapi ini dari sekilas tentang masalah mana salat at-tarawih. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, salatul laili masna. Ya, salat malam itu ada 2 rakaat. 2 rakaat salam. Itu khabar, tapi dia bermakna wajib. Bermakna hal yang diwajibkan. Ya. Nah, kemudian ditutup dengan witir. Apakah di witir 2 rakaat 1 salam, apa 2 rakaat kemudian 1 dengan 2 kali salam, atau witir 3 sekaligus. Itu ringkasan seputar masalah salat
tarawih. Baik. Kita kembali tadi kepada hadis yang telah kita baca ya, man qama Ramadan, siapa yang tegak berdiri, ya dia tegakkan salatnya. Dimanai tadi ya, dipahami tadi dari makna menegakkan salat. Diperhatikan syarat, rukun, kewajiban, dan dia sempurnakan salat itu dengan sunnah-sunnah, hal-hal yang menambah dari sempurnaan salatnya. Baik. Yang dari makna-makna menegakkan salat. Kemudian diperhatikan khusyuknya. Yang ketika dia salat ada khusyuk. Itu ciri orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang di salat-salat mereka khusyuk. Itu sifat dari penghuni surga Firdaus. Satu di antara sifatnya seperti itu. Nah, dan sebagian ulama dia mengatakan khusyuk itu dia dari ruh salat itu sendiri. Bagaikan badan tanpa ruh. Ya, kalau sudah tidak ada ruhnya, badannya akan mati. Demikian pula salat. Kalau tidak ada khusyuknya, maka itu kata sebagian para ulama, dia adalah salat yang tidak ada maknanya. Baik. Walaupun sebagian atau kebanyakan ulama tidak memasukkan dalam rukun salat. Ya. Baik. Tapi itu adalah hal yang penting yang hendaknya dihadirkan seorang ketika dia khusyuk ya, dalam salatnya. Dan di salat tarawih atau di salat wajib secara umum juga itu berlaku seluruhnya. Baik. Maka dikatakan tadi di hadis yang telah kita baca, man qama ramadhana, siapa yang berdiri tegak di bulan Ramadan. Yang berdiri tegak di bulan Ramadan. Nah. Baik. Jadi Ramadan ini sudah sering kita lewati ya, makna nama Ramadan ini. Dari kata ramdha yang panas. Ya, karena diterangkan hikmahnya oleh para ulama, kewajiban puasa Ramadan ya, pada ketika itu turun di musim panas. Ya, dan Nabi SAW dan para sahabatnya berpuasa di panas yang sangat terik. Kemudian juga sudah diterangkan dari hikmah penamaan Ramadan ya, karena membakar dosa-dosa dan maksiat. Ya. Dengan puasa itu atau salatnya ya, istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lain dari hal-hal yang menggugurkan dosa-dosa. Baik. Ini dari penamaan Ramadan dan sudah diterangkan juga boleh dinamakan Ramadan dan juga boleh dinamakan apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, hadis yang telah kita bacakan ini di situ dikatakan Ramadan saja tanpa ada nama apa? Syahrul. Man qama Ramadana, siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan. Nah, jelas ya? Dan di ayat Al-Qur'an dia disebut dengan syahrul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Baik. Jadi boleh dikatakan Ramadan, boleh juga dikatakan syahrul Ramadan. Ini sudah berlalu ya, sudah sering kita uraikan. Nah, syahrul Ramadan itu di ayat tadi dan di sini dikatakan Ramadan saja. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, karena keimanan dan mengharap. Ya. Iman dari kata at-tasdiq, dibenarkan atau diakui. Yang secara istilah iman dari hal yang dimaklumi ya. Ada keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, dan dia punya rukun-rukun, ya, rukun-rukun iman. Nah, itu dari hal yang telah kita maklumi. Baik. Kemudian dikatakan waqtisaba. Ihtisab itu dari makna dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan. Ya, ada diharapkan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadahnya, dengan keimanannya. Nah, dan kadang sebagian ulama memaknai iman tadi itu dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Adapun ihtisab mereka memaknai dengan adanya akidah yang benar. Adanya akidah yang benar. Ya. Dan lafaz dari man qama Ramadan itu siapa yang menegakkan
berdiri salat di bulan Ramadan itu karena dia mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkumpul padanya 3 syarat. Dari syarat diterimanya amalan, ya, baru datanglah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ya. Tapi di sini dosa-dosa yang diampuni di sini kata para ulama adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Ya. Nah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan ya, dosa-dosa besar juga kemungkinan diampuni juga oleh Allah kalau memang hamba itu dia tidak punya dosa-dosa kecil. Ya, dia tidak punya dosa-dosa yang kecil. Nah, dan karunia Allah sangatlah luas. Karunia Allah sangatlah luas kepada hamba-hambanya. Nah, baik. Oleh karena itu diterangkan di hadis yang lain dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutuniba al-kaba'ir. Salat-salat yang 5 kata Nabi, antara salat ke salat yang lain, gitu kan? Dari salat maghrib kita sekarang menuju ke salat apa? Isya. Kemudian ada salat subuh setelahnya, ada salat zuhur, ada salat asar, berputar. Salat-salat yang 5. Ya. Jumat ke Jumat, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan kepada Ramadan yang lainnya. Itu kata Nabi ada penggugur-penggugur dosa. Tapi dengan syarat apa? Idza jutuniba al-kaba'ir. Ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dan memang dosa-dosa besar itu disyaratkan tobat, ya, secara khusus ya oleh para ulama. Baik. Bagian dari makna hadis tadi itu ya. Dan di sini dikatakan oleh para ulama syarat pengampunan dosa di situ ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika dia telah terpenuhi 3 syarat tadi itu, diterimanya amalan. Dia sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian dia ikhlas, kemudian dia punya akidah yang benar, ada harapan yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Dan syarat yang keempat ada juga yang menambahkan dia jauhi dosa-dosa besar. Dia jauhi dosa-dosa besar. Karena kata Allah di hadis atau di ayat yang lainnya diterangkan oleh Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi ya, dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka in tajtanibu kaba'irad dzunub ya nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan gugurkan dosa-dosa kalian yang kecil itu. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian kepada surga, ya, tempat negeri kemuliaan. Baik. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jelas ya ayatnya. Jadi disyaratkan seperti itu ya. Syarat mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang mengatakan 3 syarat, ada juga yang mengatakan menambah 4 tadi itu. Ya. Dikembalikan pada syarat diterimanya amalan. Jadi tambah lagi yang keempat, dijauhi apa? Dosa-dosa besar. Nah, baik. Kemudian dikatakan di situ, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni untuknya. Siapa yang Maha Pengampun? Siapa yang mengampuni di sini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ya. Baik. Jadi di hadis ini diterangkan kepada kita ya, dari satu di antara keutamaan salat tarawih atau salat malam di bulan Ramadan itu. Nah, itu dia merupakan sebab-sebab pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harusnya kita ilmui, kita ketahui. Ya, ketika salat di situ ada sebab-sebab pengampunan dosa. Ya. Nah, dan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, atau kita bahas dulu sedikit dari keutamaan salat yang berkaitan dengan salat tarawih secara khusus. Walaupun ini kalau kita berbicara salat tarawih, itu juga nanti akan dibahas seputar masalah salat malam. Ya, seputar salat malam secara umum. Dan kemudian diterangkan juga di hadis yang lain, ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif dan husiba lahu qiyamul laila. Nah, seorang lelaki, kata Nabi, sungguhnya seorang lelaki atau seorang jika dia berdiri bersama imamnya sampai terakhir, sampai selesai imamnya, maka akan dituliskan untuknya pahala 1 malam penuh. Ini dari keutamaan khusus salat tarawih. Ya. Dia salat bersama imam sampai selesai witir. Sebagian kadang kita lihat masyarakat ya, karena mereka jahil dari ilmu agama. Ya, salat malamnya, salat tarawihnya hanya 8 rakaat saja. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, setelah itu pulang. Imam salat witir, dia tinggalkan imamnya. Baik. Ini tidak akan dapatkan keutamaan nanti. Ya, dia tidak akan dapatkan keutamaan salat malam itu, dan juga dia tidak akan dapatkan keutamaan. Dia akan dihitung sebagaimana dia salat 1 malam penuh. Karena dia pulang. Ya. Sementara Nabi katakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan. Salat tarawihnya, salat bersama dengan apa? Dengan witirnya. Nah, ya, dipaham ya. Kemudian dari syarat yang lain lagi diterangkan, kalau mau ingin dapat keutamaan salat 1 malam penuh, maka dia salat bersama imam sampai selesai witir. Ya, baik. Mungkin di antara fikih yang kadang kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, sebagian kaum muslimin. Ya, mereka salat kadang hanya ikut-ikutan orang saja. Nah, teman-temannya pulang, dia pulang juga. Ya, begitu. Orang salat witir, dia pulang. Itu dia tidak akan dapatkan keutamaan salat semalam penuh pahalanya begitu. Walaupun dia salat hanya setengah jam misalnya bersama imamnya, tapi dihitung sampai pahalanya di waktu subuh. Ya. Itu kalau yang paham fikih ya dari salat tarawih ini. Baik. Ya, ini dari sebagian keutamaan dari salat tarawih. Ya, kita terangkan sedikit dari keutamaan salat malam secara umum, dan juga padanya salat tarawih yang telah kita maklumi. Ya. Nah, di antara keutamaan salat malam diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Di antaranya diterangkan dalam surah, saya bacakan sedikit ya, saya urut dari awal Al-Quran supaya kita lihat dari keindahan tertib seputar keutamaan salat malam ini. Tapi ada ayat di surah Al-Furqan, di sana ada diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat malam ini dia merupakan ciri dari ciri orang-orang yang beriman. Ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam ayat tersebut di antara ciri hamba-hamba Ar-Rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nah, di mana mereka ini adalah orang-orang yang bermalam bersama Rabb-nya dalam keadaan sujud dan berdiri. Ya. Jadi dia bermalam, dikatakan bermalam itu bukan dia tidur, ya, tapi dia salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Itu di antara ayatnya di surah Al-Furqan. Ya. Di akhir-akhir surah Al-Furqan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan juga di ayat yang lain dari keutamaan salat malam juga ini. Salat tarawih secara umum. Ya. Dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan ciri, masih tadi ya, masih diterangkan sini dari ciri hamba-hamba yang beriman. Ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an di surah As-Sajdah juga dari ciri mereka, ya, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kepada ayat-ayat kami, ciri mereka
jika diingatkan, ya, idza dzukiru bi ayatina kharru sujada. Nah, mereka sujud, tersungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka memuji Allah, mensucikan Allah. Ya. Nah, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Itu adalah sifat mereka, ya. Mereka orang-orang yang suka sujud, bertasbih kepada Allah dan tidak bersombong. Kemudian diterangkan sifat yang lainnya, yaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji, di mana lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Ya, apa maknanya kalau dikatakan lambungnya jauh? Nah, dia sholat di situ kan, berdiri tegak. Ya. Nah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan ya takut dan mengharap, dan mereka mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Baik. Kemudian di antara dari keutamaan salat malam juga ini, jadi tadi nomor 1 ya, diterangkan di situ dari di antara sifat ciri orang-orang yang beriman. Nah, diterangkan di 2 ayat tadi di surah Al-Furqan, ada di surah As-Sajdah. Nah, kemudian di antara keutamaan yang lain, nah, dari keutamaan salat tarawih ini dan salat malam secara umum, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala tidaklah membedakan, atau di sana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara seorang muslim yang suka salat malam dan yang tidak salat malam. Ya, itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surah Az-Zumar, ya, ayat yang ke-9. Nah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbi. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Ya, innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, kata Allah, apakah orang yang berdiri tenang, ya, sepanjang malam dalam keadaan dia sujud, sajidan wa qa'ima, berdiri, yahdharul akhirah, dan dia takut akan negeri akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan dia mengharap rahmat Rabbnya. Ya, apakah sama ini dengan orang-orang yang kafir kepada Allah? Ya, maka dikatakan di situ, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengingat itu hanyalah orang-orang yang diberikan hati oleh Allah. Ya. Mungkin di antara dari keutamaan salat tarawih juga dan salat malam secara umum, di mana Allah bedakan hamba-hambanya yang sering salat malam, salat tarawih kalau di bulan Ramadan, dan yang tidak salat malam. Ya. Dan ingat tadi ya, saya lupa terangkan juga dari istilah tarawih itu, ya, dia adalah salat malam secara berjamaah di bulan Ramadan di masjid. Itu yang paling utama ya. Dia laki-laki, dan tidak ada masalah bagi perempuan juga untuk salat di masjid bersama jamaah laki-laki. Ya. Tapi diingat, salat perempuan di rumah itu lebih apa? Lebih utama. Walaupun di salat tarawih, ya, di salat tarawih, kalau dia bisa berjamaah di rumah, itu yang lebih utama. Ya, bersama dengan perempuan yang lain. Tapi tidak dilarang ketika dia ke masjid. Tidak dilarang ketika dia ke masjid. Paham ya? Baik. Masing-masing punya keutamaan. Tapi keutamaan dimaklumi dari salat seorang wanita di rumah itu lebih utama daripada salatnya di mana? Di masjid. Jangan salat tarawih, salat wajib saja itu lebih utama di rumah bagi wanita ya. Nah, bagi wanita. Baik. Adapun bagi laki-laki, tentunya itu dimaklumi, dia merupakan kewajiban untuk salat berjamaah di masjid bagi siapa yang tidak punya udzur. Ya. Itu diantara keutamaan salat tarawih tadi ya. Dia merupakan sebab yang membedakan seorang ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara dari keutamaan yang lain lagi,
diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dari keutamaan salat malam ini, ya, dia merupakan bekal yang dibutuhkan seorang hamba ketika dia akan menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Ya, ingat ya, kita di hari kiamat akan berdiri di depan Allah menunggu hisab. Ya. Itu diterangkan jaraknya, lama berdirinya yaitu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya. Hari yang kadarnya itu sama dengan 500 tahun. 50 alfasana atau 550 alfasana, 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Ya. Nah, itu lama berdiri di padang mahsyar. Ya. Sebagian ulama ada yang membaca ayat ini ketika dia salat malam, di salat tarawih, apalagi kalau dia salat di waktu yang bisa dia perlama salatnya di situ, maka diharapkan juga dia akan dikuatkan oleh Allah ketika dia berdiri di padang mahsyar nanti. Ya, salatnya kita berdiri itu mungkin tidak terlalu lama. Ya, paling masyarakat salatnya paling setengah jam. Ya, paling lama kan? Ada mungkin yang 1 jam, ada yang 2 jam. Kalau dia baca 1 juz misalnya. Baik, jelas ya? Nah, jadi tergantung dari kemampuannya. Ya. Diterangkan dalam surah Al-Insan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan tentang keutamaan itu. Ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajila wa yadharuna wara'ahum yawman tsakila. Nah, dan dari malam maka hendaknya kamu bersujud, ya, kepada Allah. Salat malam, ya. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya di malam yang panjang itu. Inna haula yuhibbunal ajila. Sesungguhnya mereka itu mencintai sesuatu yang segera dari kehidupan dunia, atau dia cintai hal yang segera, cepat selesai saja. Ya. Ada yang salat tarawih itu tapi bukan di sini ya. Di sebagian daerah di Jawa sana, salatnya cepat sekali. 23 rakaat hanya berapa menit saja. Ya. Kayak orang apa begitu. Cepat sekali. Itu bukan salat namanya ya. Itu tidak sah salatnya karena tidak ada tumaknina di situ. Tadi kan sudah kita singgung dari rukun-rukun salat. Ya, bahkan dia berdosa dengan melakukan gerakan salat seperti itu. Baik. Jadi di antara mereka, kata Allah, ada yang menyukai hal yang segera. Nah, dan mereka meninggalkan di belakang mereka ada hari yang sangat berat. Itulah hari kiamat. Nah, agar diharapkan di sini kata para ulama, ya, ketika dia berdiri di padang mahsyar atau dia berdiri di salat malam, itu diharapkan dia bisa dikuatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri nanti di padang mahsyar, berdiri di padang mahsyar. Baik. Mungkin dari sebagian dari keutamaan salat malam. Yang mana muadzin dulu? Ya, silakan. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit dari keutamaan salat tarawih atau salat malam secara umum ya. Nah, di antaranya dia dari sifat orang-orang yang beriman, dari hamba-hamba Allah yang khusus diterangkan dalam Al-Quran di 2 tempat. Kemudian juga tadi sudah diterangkan dari sebab yang membedakan seorang dengan yang lainnya. Tatkala dia tegak berdiri di malam hari melakukan salat malam. Kemudian juga diantara dari keutamaan salat tarawih dan salat malam secara umum. Nah, dan tadi sudah diterangkan sebelumnya ya, dari hadis-hadis sudah kita baca. Nah, dari sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala
Kemudian juga sudah diterangkan tadi, dia merupakan sebab seorang mendapatkan pahala salat 1 malam penuh. Ya, tapi dengan syarat dia salat bersama imam sampai selesai. Ya, dan Nabi SAW sendiri sudah diterangkan dalam Al-Quran ya. Beliau diperintah secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan salat malam ini di beberapa tempat. Ada di surah Al-Muzammil ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, ya Nabi ya, qumil laila illa qalila, bangkitlah ya, tegakkanlah salat di malam hari kecuali sedikit dari malam. Ini diperintah untuk salat ya, pada kebanyakan malamnya. Nisfahu aw inqus minhu qalila, atau salatlah sampai 1/2 malam ya, atau kurangi lagi sedikit. Nah, kurangi lagi sedikit. Aw zid 'alaihi, atau tambah lagi sedikit. Ya, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jelas ya? Jadi dari waktu-waktu salat malam ya. Ya. Kadang Nabi itu salat sampai mendekati waktu subuh dari salat Isya. Itu pernah diterangkan dalam hadis ya. Nah, dan Nabi juga pernah salat bersama para sahabat salat tarawih dari setelah salat Isya sampai pertengahan malam. Ya. Dan juga di kisah yang lainnya beliau pernah salat bersama para sahabat salat tarawih sampai 1/3 malam pertama. Sampai 1/3 malam pertama. Ya. Jadi dari kaifiat waktu-waktu salat untuk salat tarawih tersebut. Dan Nabi lakukan di masjid, ya bukan di rumah ya. Dan salat tarawihnya di masjid. Ya. Bersama dengan manusia ketika itu. Kemudian diterangkan juga di ayat yang lain di mana Allah perintah nabinya juga. Nah, di surah Al-Isra ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sebentar ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, dan dari malam kata Allah bertahajudlah. Nah, fatahajjad bihi, dengannya. Nafilatan lak, sebagai nafilah, sebagai ibadah sunnah untukmu. Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, mudah-mudahan Rabbmu itu membangkitkan kamu dalam keadaan atau di maqam yang terpuji. Di maqam yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Ya. Baik. Jadi dari sebagian keutamaan salat tarawih, dan tadi telah diterangkan di situ dari sebagian ayat-ayat yang dimana Allah perintah khusus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Ya. Kemudian di antara dari keutamaan yang lain di hadis-hadis, ya, salat tarawih ini atau salat malam secara umum dia merupakan salat sunnah yang paling utama. Ya, setelah salat fardu. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Nah, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Ya, adalah salat apa? Salat malam. Ini perlu dibedakan di sini ya. Tadi sudah kita lewat istilah-istilah ya. Allah perintah nabinya fatahajjad bihi, tahajud. Ada nama salat malam. Ada nama salat tarawih. Ya. Ini nama-nama istilah-istilah. Ya. Hakikatnya berbeda atau zahirnya dia berbeda ya. Nah, dia berbeda tapi hakikatnya adalah apa? Sama. Itulah salat malam. Jadi salat tarawih itu
dia dinamakan salat malam juga. Dinamakan apa? Salat malam. Ya. Hanya dibedakan di situ. Kalau dia di bulan Ramadan, itu salat malamnya disyariatkan berjamaah di masjid. Ya. Dan Nabi telah mencontohkan perkara itu di masa beliau. Tapi beliau tidak lakukan setiap malam ya, karena khawatir nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di masa Umar bin Khattab, situ beliau hidupkan sunnah Nabi ini. Beliau salat setiap malam di bulan Ramadan. Dari situlah dicontoh oleh kaum muslimin sampai hari ini. Ya. Dipahami ya? Itu dikatakan salat tarawih. Dan sekaligus juga dikatakan salat apa? Salat malam. Karena waktunya kan dari setelah Isya sampai terbitnya apa? Fajar atau sampai waktu sahur. Itu dari waktu salat malam. Ya, kalau di Ramadan tentunya dia jangan sampai fajar ya, karena ada waktu sahur di situ dia sisipkan waktu untuk makan sahur. Nah, kalau di lain bulan Ramadan, maka waktunya sampai salat apa? Sampai azan salat subuh. Baik. Itulah yang dikatakan waktu malam. Jadi sudah dua ya, ada istilah salat tarawih, itu salat malam secara berjamaah di masjid di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada namanya istilahnya salat tahajud. Ya. Salat tahajud itu dia adalah salat malam juga. Tapi ini salat malam yang hanya dikerjakan setelah tidur. Setelah apa? Tidur. Itu dikatakan salat malam dan sekaligus salat apa? Tahajud. Ya. Kalau dia dikerjakan di bulan Ramadan, ya, maka ini bertemu tiga nama tadi itu. Kalau dia lakukan setelah tidur, ya, di bulan Ramadan, maka dia dikatakan salat tarawih, salat malam, dan sekaligus salat apa? Tahajud. Ya. Jadi kata tadi salat tahajud itu istilah untuk salat setelah tidur. Ya. Dia buang tidurnya begitu, itu dikatakan tahajud. Nah, jadi kalau dia salat di awal malam, itu bukan dikatakan apa? Salat tahajud. Ya, salat mungkin setelah Isya misalnya kan? Ya, salat malamnya. Maka itu bukan dikatakan salat tahajud kalau dia tidak tidur sebelumnya. Ya. Dan salat tahajud itu biasanya dia salat di pertengahan malam sampai menjelang apa? Subuh. Jadi itu istilah-istilahnya dipahami. Nah, tadi sudah kita lewati dari keutamaan yang lain dari salat tarawih. Jadi kalau kita bilang salat tarawih itu juga masuk salat malam, demikian pula masuk salat apa? Tahajud. Jadi salat tarawih, salat malam, salat tahajud itu dari salat yang paling utama. Setelah salat apa? Wajib. Salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu. Ya. Nah, kemudian di antara keutamaan yang lain lagi dari keutamaan salat tarawih ini, salat malam atau salat tahajud, ya. Nah, terangkan dalam hadis-hadis ya, dia merupakan dari ciri kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri orang yang bersyukur ya, ketika dia salat malam, salat tarawih, atau salat tahajud. Kalau dia salatnya setelah apa? Tidur. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam di waktu yang sangat panjang sekali, sampai pecah-pecah tumit beliau ketika itu. Maka di situ Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima sana'ta?" Ya. "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Nah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mengapa engkau lakukan perkara ini ya Rasulullah? Salat malam yang panjang ini. Padahal kamu sudah diampuni bersama oleh Allah. Ya, yang telah lewat dan yang akan datang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Ya, tidakkah aku cinta wahai Aisyah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang
bersyukur. Itu ciri kesyukuran di situ. Ketika seorang dia salat malam, salat tahajud atau salat tarawih di bulan Ramadan. Nah, kemudian di antara keutamaan yang lain lagi dari keutamaan salat malam ini, yang diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari, dia merupakan sebab-sebab seorang diselamatkan dari fitnah, dari kejelekan, dari musibah. Ketika dia salat apa? Dia salat tarawih atau salat malam. Ya, Nabi pernah bangun ya di waktu malam ketika itu dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Beliau bangun tersadarkan diri di waktu malam. Ya. Istri beliau bersabda, "Nah, Subhanallah, madza anzala al-lailata minal fitan wa madza fataha minal khazain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maha suci Allah." Ya. Betapa banyak Allah turunkan pada malam ini dari fitnah-fitnah, dari kejelekan-kejelekan. Dan betapa banyak yang Allah buka dari ya, al-khazain, dari perbendaharaan-perbendaharaan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aikidu sahibatil al-hujur." Nah, farubba kasyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Bangunkanlah ya para wanita yang ada di kamar-kamar mereka. Nah, karena kadang ada orang yang berpakaian di dunia tapi dia telanjang di akhirat. Telanjang di akhirat. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maksudnya salat malam ini dia merupakan sebab-sebab yang menyelamatkan seorang hamba dari fitnah, dari kejelekan, dosa dan maksiat. Ya, dan fitnah itu banyak makna dalam Al-Quran. Bisa bermakna kesyirikan, dosa dan maksiat ya. Bisa bermakna yang lain lagi, pembunuhan ya. Banyak dari makna-makna fitnah. Dan ketika dia salat malam, salat tarawih atau salat tahajud di pertengahan malam kalau dia sudah tidur, itu merupakan sebab-sebab yang menyelamatkan seorang hamba dari fitnah, dari kejelekan. Dan kemudian keutamaan yang lain lagi dari keutamaan salat tarawih ini atau salat malam ya, dia merupakan kebiasaan para orang-orang soleh terdahulu, dari para as-salaf ya. Jadi kebiasaan mereka itu seperti itu ya. Bahkan sebelum Nabi SAW diutus dari para nabi dan rasul, beliau telah isyaratkan ya, beliau telah isyaratkan itu merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu ya, salat malam ini. Hanya mungkin kaifiat salatnya berbeda dengan kaifiat atau cara salat kita mungkin ya. Tapi di masa dahulu ada orang salat juga. Ya. Lihat Nabi Sulaiman itu kan, ada syariat apa? Salat. Tapi salatnya beliau berdiri saja, tidak ada ruku dan sujudnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga salat, diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Nabi Musa alaihissalam seperti itu. Dari orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dan juga mereka melakukan apa? Salat. Itu diterangkan dalam riwayat ya, At-Tirmidzi dan selainnya. Dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Nah, wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Nah, wa maghfaratun lisayyi'at. Nah, wa manhatun 'anil itsm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian itu mengerjakan salat malam. Ya. Karena dia merupakan kebiasaan dari ibadah orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau dia ingin ikut jalan as-salaf, yang ngaku salaf, hendaknya dia ikuti kebiasaan para as-salaf. Jadi mereka ini orang-orang yang terdahulu. Mereka menerapkan juga salat apa? Salat malam di kehidupan mereka. Dan Nabi terangkan di sini keutamaan yang lain. Dia merupakan sebab kedekatan kepada Rabb kalian. Sudah 2 ya. Penggugur dosa kata Nabi. Sudah 3. Dan yang keempat, dia merupakan penghalang
dari perbuatan dosa. Nah, jadi di hadis ini diterangkan 4 keutamaan salat malam, salat tarawih atau salat tahajud secara khusus di situ. Ya. Dia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Yang kedua, dia merupakan sebab kedekatan di sisi Allah. Yang ketiga, dia penggugur dosa. Dan yang keempat, hal yang mencegah seorang dari perbuatan apa? Dosa dan maksiat. Nah, kemudian di antara keutamaan lagi yang lain dari keutamaan salat malam ini, salat tarawih atau salat tahajud, ya, diterangkan dalam hadis, nah, riwayat Ahmad dan selainnya. Dia merupakan sebab-sebab yang memasukkan seorang hamba di surga. Ya. Apalagi kalau dia pilih salat di akhir malam, itu ya, yang paling utama kan. Itu diterangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya ayuhan nas, afshus salam, ya, wa at'imut ta'am, wa sallu, wasilul arham, wa sallu wan nasu niyam, tadkhulu al jannata bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, artinya memberi makan ya, sambunglah silaturahim, salatlah, dan manusia itu dalam keadaan apa? Tidur. Itu yang paling utama, salat malam yang paling utama ya. Di salat ketika manusia sedang apa? Tidur. Ini kapan ini? Awal malam, pertengahan atau akhir malam? Ya, biasanya kan kalau manusia tidur itu di akhir malam, atau mungkin di pertengahan juga sudah mulai masuk. Ya, tapi yang paling kuatnya di akhir malam. Itu salat tarawih, salat malam yang paling utama. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian akan masuk surga dengan penuh apa? Keselamatan. Baik. Ini dari sebagian keutamaan juga ya, dari salat malam itu. Nah, kemudian di antara keutamaan lagi yang lainnya, salat malam ini juga mengantar seorang hamba menjadi orang yang paling terbaik ya di tengah manusia. Jadi ada beberapa kadang hadis-hadis kita baca ya, sebab-sebab seorang itu menjadi muslim yang paling terbaik, mukmin yang paling terbaik. Ada misalnya hadis kita baca ketika dia mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Itu kan kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, ada juga yang lain Nabi terangkan, sebaik-baik hamba Allah ketika dia salat malam. Ya, Nabi itu pernah bersabda kepada Ibnu Umar dalam riwayat Al-Bukhari, ya, dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajuli Abdullah, atau ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Nah, sebaik-baik lelaki itu adalah Abdullah, itu Abdullah bin Umar, jika dia salat apa? Malam. Jelas ya? Baik. Akhirnya mengantar seorang hamba menjadi manusia yang paling terbaik ketika dia rajin salat malam. Bukan di salat malam, di salat tarawih saja di bulan Ramadan, tapi dia rutinkan juga di selain apa? Ramadan. Itu dari kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Nah, baik. Banyaknya keutamaan-keutamaan yang lain kalau kita ingin singgung dari keutamaan salat malam ini. Baik. Jadi ini sebagian tentang sebagian keutamaan salat tarawih dan salat malam. Ya, kita kembali dari pada hadis yang sudah kita baca ya. Tadi kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan karena iman dan karena apa? Mengharap, maka akan diampuni untuknya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Jelas ya? Baik. Di sini sudah kita uraikan tadi ya makna hadis ini. Sekarang kita akan terangkan dari sebagian faedah hadis yang perlu kita keluarkan di sini dari faedah hadisnya ya. Di awal hadis tadi kan Nabi terangkan man qama Ramadan, siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan. Jadi keutamaan ini mencakup siapa saja dari kaum muslimin, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Ya. Karena Nabi bersabda dengan lafaz yang umum, man, siapa saja.
Kemudian yang kedua, dari faedah hadis diterangkan kepada kita, ya, di sini ada isyarat bahwa di bulan Ramadan itu ada amalan-amalan soleh yang hendaknya seorang itu dia amalkan. Bukan hanya puasa saja ya, bukan hanya puasa. Banyak dari ibadah di bulan Ramadan. Ya, Nabi terangkan di sini diantaranya sholat malam. Ya, sholat malam ya. Jadi siang hari dia puasa, di malam hari dia sholat tarawih. Dia membaca Al-Quran di malam harinya, atau di siang hari juga bisa dibaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran kan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunkan padanya Al-Quran. Baik. Kemudian diantara dari amalan juga yang lain, di bulan Ramadan itu merupakan bulan seorang banyak memberi makan. Ya, memberi makan. Ya, itu banyak tempat-tempat di situ ya. Ketika buka puasa, itu ada keutamaan-keutamaan. Siapa yang memberi buka puasa, maka dia akan dapatkan pahala orang itu. Ya, secara penuh tanpa dikurangi pahalanya. Dia dapat pahalanya. Jadi semakin baik dia beri kepada orang yang baik juga agamanya, maka akan semakin banyak juga dia akan dapatkan pahala. Dipahami ya? Ya. Di waktu sahur juga seperti itu, terbuka pintu-pintu sedekah di situ, dia beri makan orang yang makan sahur. Ya, dia bantu, dia cari yang kekurangan misalnya. Nah, banyak dari lahan-lahan pahala di bulan Ramadan. Ada zikir kepada Allah. Ya, itu beda ya, orang yang berpuasa hanya tidur saja dengan orang yang berpuasa dan dia hiasi dengan apa? Dengan ibadah. Walaupun sama-sama semuanya melakukan puasa. Kan begitu. Tapi beda besarnya pahalanya nanti di sisi Allah. Ketika dia hiasi dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah. Ya. Dengan orang yang hanya puasa dari awal hari tidur saja sampai sore. Contoh misalnya ya. Itu beda pahalanya. Ya. Dengan yang menambah dengan ibadah-ibadah yang lain tadi itu. Ya. Jadi Nabi syaratkan di sini, man qama Ramadhana. Menunjukkan di bulan Ramadan itu ada ibadah yang lain selain puasa. Ada sholat malam. Dan tadi sudah kita kemarin sedikit dari ibadah itu. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari faedah pentingnya seorang itu. Tadi sudah faedah yang ketiga dari hadis. Di sini diterangkan kepada kita seorang yang sholat malam di bulan Ramadan, itu tadi masalah sholat tarawih, itu hendaknya dia sholat itu bukan hanya sekedar dia sholat saja. Ya. Bukan sekedar dia sholat takbir sampai selesai salam, enggak. Tapi dia perhatikan tadi dari iqamatis sholat. Dia tegakkan sholat. Dipaham ya? Itu makna-makna diperhatikan. Dia tegakkan apa? Sholat. Dan tadi sudah kita bahas apa dari makna menegakkan sholat tersebut. Ya. Diperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Nah, ditambah dengan yang hal-hal yang sunnah, khusyuknya. Ini dari mana-mana iqamatis sholat. Kemudian dari faedah yang berikutnya juga dari hadis ini juga diterangkan kepada kita tadi penamaan nama Ramadan. Penamaan nama Ramadan. Sudah diterangkan tadi ya, boleh dinamakan Ramadan, boleh dikatakan Syahrul Ramadan. Dan juga di ayat Al-Quran boleh dikatakan Asy-Syahru saja. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, ya, maka hendaknya dia apa? Berpuasa. Ingat ya, lafaznya menyaksikan bulan, bukan dihisab bulannya ya. Tapi kata Allah dia saksikan. Apakah dia teropong dengan alat atau dia melihat dengan mata kepala. Itu tuntunan syariat. Bukan dengan cara dihisab. Ya. Dengan cara dihisab. Ya. Baik. Jadi dari penamaan Ramadan ya. Man qama Ramadhana. Baik. Kemudian dari ayat hari tadi juga diterangkan kepada kita, seorang yang beribadah di bulan Ramadan itu hendaknya ada fikih amalan hati yang diperhatikan. Ya. Dikatakan tadi oleh Nabi, imanan wa ihtisaban. Ini dua contoh dari fikih amalan hati yang menghiasi ibadah di bulan Ramadan. Nah, ada keimanan kepada Allah. Ya. Itu dari lambang keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Kemudian ada ihtisab, ada akidah yang benar
Ada harapan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Jadi ada fikih amalan hati yang hendaknya dia sertai ketika dia ibadah di bulan Ramadan. Sama dengan puasa juga. Yang hadis kan sudah kita terangkan tadi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Sama semuanya. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman juga dan karena mengharap. Di lafaz yang lain dikatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Sama juga. Karena keimanan dan karena mengharap apa? Pahala. Jelas ya? Nah, di sini penting kita perhatikan ya dari fikih amalan hati di bulan Ramadan. Ya, banyak ya kalau kita ingin buka dari fikih-fikih amalan hati itu. Tadi sudah ada keikhlasan, ada harapan kepada Allah ketika dia beribadah. Sebelumnya ada dia mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu dia zahirnya kepada amalan yang zahir ya, yang terlihat dari gerakan tubuhnya. Nah, apalagi dari fikih amalan hati, seperti dia ada cinta kepada Allah, rasa takutnya, ya, dihadirkan dalam ibadah puasa, dalam salat malamnya. Nah, kemudian ada kesabaran dalam beribadah puasa, dalam salat malam yang panjang misalnya, dia butuh bersabar. Dia butuh apa? Bersabar. Ada keridhaan kepada Allah, dia luaskan hatinya. Nah, ada kesyukuran, dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Ada tawakal kepada Allah. Ya. Ini dihiasi semua dari ibadah kita di bulan Ramadan. Senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sekilas ya tentang isyarat-isyarat dari Nabi, hendaknya seorang itu dia memperhatikan fikih amalan hati. Dan itu banyak faedahnya. Ketika seorang dia beribadah, ada fikih amalan hatinya, itu akan memberikan pengaruh yang lain dari ibadahnya itu. Di antaranya ibadahnya akan semakin besar pahalanya. Satu ya. Kemudian yang kedua, ibadah itu akan menyebabkan dia bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari fikih amalan hati juga, amalan hati di antara dari keutamaannya ketika dia perhatikan, itu merupakan sebab-sebab dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya beribadah di bulan Ramadan. Ya, dipahami ya? Manisnya beribadah di bulan Ramadan. Ya. Beda kadang orang ada yang berpuasa, tapi kadang dia mungkin tidak suka puasa, tapi karena kewajiban dia puasa saja. Ini beda dengan orang yang berpuasa karena dia cinta, dia lezat berpuasa. Sama juga orang salat malam, mungkin karena dia panjang dia tidak suka. Ada orang salat malam dipanjang tapi dia merasa nikmat situ. Itu karena pengaruh apa? Fikih amalan hati tadi itu yang mendasari dari ibadahnya. Ya. Sebab bertambahnya pahala, sebab dia merasakan manisnya keimanan, lezatnya ibadah. Ya. Nah, itu diantara dari fikih-fikih amalan hati yang hendaknya diperhatikan. Dan ingat Allah itu tidak melihat kepada bentuk-bentuk kita, rupa-rupa kita, tapi Allah melihat kepada hati kita dan amalan-amalan kita. Itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Dan juga diantara sebab juga atau faedah seorang mempelajari fikih amalan hati di bulan Ramadan, dia sertai ibadahnya dengan amalan-amalan hati tadi itu, agar badannya menjadi sehat, ya, menjadi baik. Itu kan diterangkan dalam hadis, sudah kita bahas tadi di khutbah Jumat ya. Nah, dalam tubuh itu ada badan, ada hati. Yang kapan hati itu baik akan memberi pengaruh juga kepada apa? Kepada badan. Tapi kapan dia jelek, maka akan jelek juga apa? Badannya. Nah, itu dari pengaruh baiknya hati. Dan di hari kiamat nanti dari pengaruh fikih amalan hati ini juga akan membawa keselamatan kepada seorang hamba. Ya. Di mana dia kembali pada hari kiamat, dia tidak bawa apa-apa. Kecuali siapa yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini isyarat-isyarat ya dari para ulama kita dalam menjelaskan ketika berpuasa, salat malam atau ibadah yang lain di bulan Ramadan, ingat bukan hanya sekadar dilaksanakan saja. Makan sahur, puasa, tahan sampai selesai.
Tapi ingat tadi, sertakan dengan apa? Dengan fikih-fikih amalan hati yang mendasari dari ibadah itu. Jelas ya? Agar dia menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari faedah yang sangat agung ya dari hadis tadi itu. Isyarat dalam ibadah di bulan Ramadan itu hendaknya ada fikih amalan hati yang diamalkan. Kemudian tadi sudah diterangkan dari hadis tadi itu juga ya, ketika dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ini dari keutamaan, penjelasan keutamaan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Jelas ya? Dan di situ juga ada penetapan sifat Allah yang Maha Pengampun. Ya. Dan di situ juga ada penjelasan bahwasanya manusia itu ya, itu pasti punya dosa. Pasti punya apa? Dosa. Ya. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu dia bertobat kepada Allah dan dia giatkan dengan beramal-amalan yang soleh agar dosa-dosanya itu dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sekilas dari sebagian faedah hadis yang bisa diterangkan dari penjelasan hadis ini. Dan tentunya banyak pembahasan-pembahasan yang lain dalam salat tarawih ini ya. Tapi tidak kita bahas karena kita tadi fokuskan pada pembahasan seputar hadis tadi dan keutamaan salat malam tadi itu. Saya itu dulu dari akhir pembahasan kita di malam hari ini. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Sudah. Gimana, sudah ada keputusan dari pemerintah? Belum. Ya? Sudah final. Alhamdulillah. Hari Ahad. Dia bilang hari Minggu. Hari Ahad. Baik. Nah, sekian itu dulu ya. Insyaallah telah cukup. Akhir majelisnya. Jika ada orang mau dimaafkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.